Dulu tuh kayak yang nyari duit itu susah banget mas. Seorang anak mahasiswa saldo rekeningnya ratusan miliar. Jadi teman-teman nih yang lagi stuck nih, bisnisku kok nggak maju-maju nih, lunasin utang kok susah banget gitu ya. Coba. Garasi mobilnya mas? Iya. Bro, ninggalin bro. Lu pakai apa lu? Pakai Grab. Lu nggak cukup di sini doang. Masa gua mau di mesin bro? Pakai remote bro. Masya Allah bro. Ini showroom apa? Ini punya kakak saya sih, Mas Febri ya. Oh. Mau berenang sini ya? Bukan. Kolam ikan. Wih. Assalamualaikum Mas Febri. Assalamualaikum. Wah, ini yang punya rumahnya guys. Bisa nggak disuruh masuk mas? Guys, masuk guys. Pakai aja. Ah jangan mas. Udah nggak apa-apa pakai aja. Lepas aja. Tuh ini sayang mas ini. Guys, ini kalau di rumah gua jadiin meja makan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang. Manggilnya Kang atau AA nih? Ah, bebas lah. Ini saya lihat rumahnya ya Allah. Ini kayak rumah-rumah yang di istana-istana gitu ya. Ini luasnya berapa nih mas? Kalau luas tanah 1.500 kurang lebih. Terus bangunan? Luas bangunan 3.300. Ini soalnya ini lantainya aja ini Marmer ya? Marmer Iya. ya. Meja makan saya pakai marmer mas Kang di rumah nih. Seriusan bener. Langsung aja lah to the point. Mas Febri, latar belakangnya tuh memang udah kaya seperti ini gitu. Dengar-dengar tuh anak dari supir bis Damri katanya ya. Betul, betul. Jadi saya aslinya dari Solo. Hmm. Bapak saya sama bapaknya Mas Randu, sopir bis Damri. Kemudian saya sama Mas Randu ngerantau ya ke Bandung. Kita alhamdulillah diterima di Institut Teknologi Bandung. Saya angkatan 2002, Mas Randu angkatan 2003. Nah, meskipun dulu pas SD, SMP, SMA-nya saya jauh lebih berprestasi dari Randu, tapi pas kuliah kebalik. Jadi saya pas SD, SMP, SMA dulu memang selalu ranking 1 ya, nggak pernah enggak. Dan alhamdulillah pas NEM juga tertinggi se-Solo, se-Jawa nomor 4 atau nomor 6 ya waktu itu. Nah kalau Mas Randu ini kalau di SMA termasuk yang anak-anak yang sedikit bandelnya di sana. Terkenalnya anak bandel gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu hijrah ke Bandung itu kedewasaannya berubah. Kalau anak masuk ITB kira-kira orang tua bahagia nggak? Pasti. Bangga bahagia ya. Tapi yang terjadi saya ingat sekali ya, mama saya itu justru malah menangis. Waktu saya masuk ITB, terus disusul Randu masuk ITB, itu mama saya malah menangis karena nggak ada biaya. Saya sama Randu itu belum pernah keluar jalan-jalan keluar kota yang jauh sekali gitu ya. Biasanya anak kalau dari kampung ke kota itu pasti orang tua nganterin dong. Nggak mungkin enggak ya. Yang terjadi adalah saya sama Randu itu berangkat sendiri. Karena memang orang tua nggak ada biaya sama sekali buat nganterin. Karena kondisi waktu SMA itu, jadi memang bapak saya sakit-sakitan sampai beliau almarhum wafat. Sakit-sakitan terus, jadi memang nggak bisa kerja. Dan mama saya sebagai jahit baju ya. Jahit baju, daster, batik gitu. Jadi tukang jahit Ngobras. gitu. Ngobras. Akhirnya saya sama Randu kuliah di Bandung. Dan masih ada satu kenangan yang inget banget ya. Saya sama Randu itu kalau saya inget Randu zaman dulu, saya masih inget posisi wajahnya gitu ya. Bayangin kita naik kereta ekonomi nggak bayar mas. Kenapa tuh? Nggak ada duit, 24.000 padahal tiketnya ya. Masih inget nggak? Sembunyi di WC. Sembunyi di WC. Digedor-gedor WC sama. ekonomi itu jangan diikutin ya teman-teman ya. Tapi ini adalah pengalaman hidup saya sama Mas Randu. Randu masih inget nggak? Dulu Iyalah, ngumpet di WC. Bau gitu. Kereta Ya. ekonomi, bayangin. Kalau ekonomi sekarang bagus, udah AC. Kereta ekonomi zaman saya sama Randu dulu kuliah tahun 2003, 2004, itu bau sekali, panas, nggak ada AC-nya gitu. Bayangkan untuk beli tiket kereta yang waktu itu kereta ekonomi Kahuripan namanya. Nyampe di Bandung, kita nggak tahu mau tinggal di mana. Belum tahu ya itu Belum ya. tahu. Tujuannya apa gitu, Buta, belum tahu ya. belum tahu Bandung itu seperti apa di mana. Tapi alhamdulillah
Saya ucapkan terima kasih sama senior dulu SMA 3 Solo ngebantu kita menampung nampung kita gitu ya selama beberapa bulan. Akhirnya kita ngekos sendiri akhirnya kita bisa ngekos dengan kosan yang cukup mewah. Mepet banget lah pokoknya. 750.000 setahun. 7 tahun. Masih ada nggak kosan segitu? Nggak ada. Nggak ada sebulan. ya. Kebayang segini nih. Kayaknya ini. Nggak, Sempit sebenarnya itu ada teman-teman ngontrak rumah terus ada spot dikasih triplek buat Kasih kita triplek kamar. buat kita. Kita jadi cuma nambahin dikit lah. Jadi Ini bisa lah dibikin kamar dikasih di triplek. triplek pakai itu. Jadi dulu kita tidurnya itu Tanahnya masih cor-coran ya? cor-coran. Cor-coran. Ya, Jadi tapi kita nggak ada bersyukur lah. keramiknya. Toilet di luar. Ya pasti. Nggak mungkin di dalam bro, umur segitu. Di luar rumahnya. Iya bener di luar rumah yang kita kontrak. Jalan yang kami pilih cukup berbeda. Kalau saya dengan kondisi yang seperti itu, saya dari kuliah saya sibuk bisnis. Karena saya merasa bahwasanya orang tua saya nggak sanggup biayain gitu kan. Akhirnya saya terjun bisnis. Randu juga sama sebenarnya bisnis, tapi dia nggak terlalu serius di bisnisnya. Dia lebih serius kuliah. Akhirnya dia lulus di Teknik Fisika ITB dengan predikat yang cukup terbaik waktu itu. Kalau saya drop out. Iya, kalau saya drop out. Tapi saya drop outnya bukan drop out yang memalukan, karena saya sudah ngambil SKS itu sampai 140-an SKS. Harusnya udah lulus. Iya. Bener nggak? Iya. TA-nya juga udah Tugas akhir atau skripsi juga udah selesai Mas waktu itu. selesai lah. Udah selesai. Mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri atau drop out atau apapun itu karena waktu itu saya merasa bahwa saya sedang dalam menjalankan sebuah bisnis yang besar. Ya akhirnya saya jalankan 2007 sampai tahun 2011 dengan omset yang sangat besar sekali sampai saya diundang di Kick MD. Seorang anak mahasiswa saldo rekeningnya ratusan miliar. Tapi bukan trading loh ya. Bukan trading loh. Itu 2007 Anak mulai bisnis. anak mahasiswa. Sekarang Sekarang berapa itu ya kira-kira 2007 ya? iya 20-an 4 tahun berarti mas prosesnya, 23. 2007 sampai 2011. Iya, kira-kira Mas, kalau Mas di posisi saya, bisnis sedang besar sekali, terus omset segitu besarnya gitu ya. Kira-kira pilih yang mana? Kuliah atau bisnis? Karena kuliah saya itu beda dengan kuliah yang lain. Saya di teknik kimia, itu ada satu mata kuliah lagi yang mengharuskan saya itu keluar dari Bandung. Sama seperti kedokteran koas. Nah, kalau teknik kimia ITB itu ada yang namanya kerja praktek. Jadi saya harus nyari pabrik di entah di mana gitu ya. Kayak magang lagi mas ya? Iya betul, saya harus magang, saya harus keluar meninggalkan bisnis saya 6 bulan dan itu nggak mungkin. Iya. Bisnis saya lagi naik. Nah, akhirnya saya harus memilih. Kalau teknik fisika ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau teknik kimia ada. Namanya kerja praktek rancang pabrik. Nah, akhirnya dengan sangat berat hati ya nggak sampai lulus. Padahal tugas akhir skripsi udah selesai, udah sidang lagi. Dari situ saya bisnis macam-macam, naik turun, lebih banyak turunnya sih. Jadi kalau teman-teman nih, kalau yang mulai bisnis kemudian berat, naik turun, bangkrut, gagal lagi, coba lagi, ya itu semua pengusaha merasakan hal seperti itu. Itu saya rasakan sekali, mulai dari saya pertama berbisnis 2007 sampai sekarang. Itu naik turunnya itu luar biasa. Cuman yang saya pernah mengalami satu cobaan yang sangat berat itu 2013 Mas. Jadi sebenarnya bisnis saya itu udah settle, udah bagus gitu ya. 2013 saya itu salah gaul. Pergaulan di situ tuh mencari relasi dan lain sebagainya, tapi ternyata saya kurang dewasa. Gaulnya sama siapa? Siapa tuh mas? Gaulnya sama orang-orang bagus, orang-orang hebat gitu. Saya waktu tahun 2012, 2013 itu ada klub supercar pertama di Indonesia. Oh iya. Pertama kali klub Lamborghini, Ferrari yang ramai banget di Indonesia itu kan 2013, 2012. Saya beli mobil waktu itu pertama kali Lamborghini Murcielago. Masih ada sekarang mas? Udah Oh, dijual. udah dijual. Waktu itu dibeli sama Pak Bamsud yang beli Lamborghini Murcielago saya. Berapa itu harganya mas? 2013? Murah sih, di bawah 5M lah. Murah. Oh. Ya kalau kita bandingkan dengan Lamborghini yang model-model sekarang kan beda sekali. Cuman memang Lamborghini Murcielago sekarang itu harganya udah nggak masuk akal. Jadi dulu sempat murah tapi sekarang nggak masuk akal.
harganya. Jadi kalau Mas lihat mobil saya di bawah itu sebetulnya bukan liabilitas tapi investasi. Karena saya dari 10 tahun yang lalu main supercar, kemudian saya jual unitnya, saya belum pernah mengalami saya jual itu dengan harga lebih murah, belum pernah. Naik tuh. Iya, kalau Mas biasa jual mobil dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, harganya naik atau turun? Turun ya. Nah, kalau supercar itu beda. Nabung itu Iya, kan ya. justru Investasi. investasi. Jadi kalau melihat, wah mobilnya banyak banget nih, hisapnya gimana dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bisnis. Jadi jangan dilihat itu adalah liabilitas atau kita bermewah-mewahan. Tapi sebenarnya bisnis. Karena mobil saya memang keluar masuk. Kemarin ada beberapa unit Ferrari dan lain sebagainya. Itu ketika dijual, alhamdulillah untung semuanya. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi. 2013 saya ngelihat orang, waduh, orang-orang hedon semua lah. Ternyata saya levelnya masih jauh sama mereka gitu ya. Wah, mobilnya pokoknya Lamborghini yang terbaru dan lain sebagainya gitu. Dan saya melihat mereka semuanya ketika ngobrol itu, ternyata kebanyakan memang mobilnya, mohon maaf nih, leasing semua gitu ya. Cicilan semua gitu. Sedangkan saya waktu itu memang beli cash. Nah, saya tergoda, Mas. Akhirnya saya ambil, waktu itu kalap lah istilahnya kayak gitu ya. Saya ngambil Lamborghini Aventador, harga 11 miliar, 4,5 miliar DP-nya. Terus cicilan itu sebulan itu 275 juta. Nggak banyak. Satu bulan. Sebulan 275. Nggak banyak. Cicilan. Nggak banyak, bro. Iya, kalau dilihat dengan penghasilan saya waktu dulu itu ya nggak seberapa gitu. Makanya langsung di-ACC sama bank. Terus saya ngambil lagi Ferrari F430, Ferrari California. Terus Cicil semua itu? Cicil semua, Mas. Karena ditawarin terus sama itu bank yang banyak kita pakai lah gitu ya. Nah, itu tuh ditawarin terus, Pak, ambil dong ini apa namanya KKB, ambil. Wah, saya ngambil. Saya ngambil waktu itu Range Rover Evoque, Porsche, terus ngambil lagi. Pokoknya total ada 5 unit mobil lah. Dengan total hutang itu sekian puluh miliar. Dan Masya Allah, subhanallah, tidak perlu waktu lama, Mas. 3 bulan. Apa tuh, Mas? Sejak saya pertama kali ngambil cicilan, yang terjadi adalah bisnis saya pokoknya dihancurkan sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya, orang-orang yang makan riba, mereka tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena mereka mengucapkan bahwasanya jual beli sama riba itu sama. Bahwasanya bank itu konven syariah itu sama aja. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Padahal jelas Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu jelas haram. Peringatan bagi pelaku riba di ayat ke-276-nya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba. Wah, itu udah ancaman Allah itu. Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba. Orang yang makan riba pasti dihancurkan. Kalau enggak berarti istidraj. Kalau istidraj berarti dia nanti dipol-polin di dunia untuk memaksimalkan azabnya di neraka nanti. Kita kan nggak mau gitu kan. Auzubillahi min dzalik. Nah, makanya kalau orang-orang seperti kita ini, orang yang disayang sama Allah ini, kalau kita berbuat salah, sama seperti seorang orang tua yang sayang sama anaknya. Kalau anaknya berbuat salah, ngebut-ngebutan di jalan, nggak pakai helm. Wah, itu kalau anak saya ambil, saya gamparin pantatnya gitu kan. Apakah saya jahat sama anak saya? Enggak, karena saya sayang sama dia. Kalau dia kebut-kebutan di jalan, nggak pakai helm, ya celaka nanti dia. Teman-teman nih yang ngambil riba, kemudian kok bisnisnya malah melempem. Nah, itu Allah sayang sama teman-teman. Allah akan memusnahkan harta riba gitu. Jadi saya doakan teman-teman yang memulai usahanya bisa tanpa riba, insya Allah. Amin. Karena ketika teman-teman mulai usaha dengan riba, bukan untung yang didapat, tapi buntung. Itu yang saya alamin. Saya dulu merasa bahwasanya bisnis saya ini kalau saya ngambil ruko, saya ambil ruko sampai 24 unit.
Di Surapati Kor itu. Semuanya riba. Ngambil mobil, pokoknya hutang saya itu puluhan miliar lah waktu itu. Dengan cicilan per bulan itu lebih dari 2 miliar. Allah mengingatkan saya dengan seketika. Bisnis hancur semuanya. Pendapatan yang tadinya miliaran per bulan jadi nol. Jadi yang tadinya kita dimuliakan menjadi dihinakan. Buka pintu langsung. Orang-orang di depan rumah pakai jaket hitam. Jaket kulit ya, jaket kulit itu. Itu sehari bisa 4-5 bang. 4-5 bank. Iya. Saya drop itu 2013 sampai 2017, Mas. Ya, kita akhirnya alhamdulillah 2017 saya dikenalkan sama sahabat saya namanya Pak Haji Suroto. Beliau ngajak saya sama Mas Randu itikaf. Termasuk nanti malam kita Dery itikaf. Sulaiman. Sama Bang Dery Sulaiman juga. Nah, dari 2017 ke 2019 lah itu mulai ada perbaikan-perbaikan ekonomi dan hutang lunas semuanya alhamdulillah. Kita sedekah yatim dan lain sebagainya. Cuman yang jadi perbedaan sekali ya ditolong Allah sama sebelumnya itu adalah di tahun 2020. Kondisi pandemi. Saya dulu jualan eco racing, Mas. Pernah dengar? Ya. Ya, 2017 sampai 2019 saya itu jualan eco racing. Makanya saya bilang tadi kan 2017 saya diajak itikaf, disitulah muncullah eco racing. Mulailah ada perbaikan gitulah. Mulai penghasilan, lunas hutang dan lain sebagainya seperti itu. Cuman 2020 apa yang terjadi? Pandemi. Orang nggak bisa bepergian. Lockdown, PSBB. Kira-kira orang pakai mobil motor nggak? Enggak. Kira-kira laku nggak kalau jualan aditif bahan bakar? Nggak laku. Nah makanya 2020 itu kita langsung terjun bebas. Mungkin sama seperti bisnis-bisnis yang lain juga 2020 terjun bebas semuanya. Tapi 2020 itu anak saya masuk pondok. Kelas 1 SMP masuk pondok. Niatnya mau jadi hafiz Quran. Nah di situ saya terharu banget lah ya. Saya sampai meneteskan air mata ngelihat di pondoknya di Jati Handap gitu. Wah, ini anak saya semangat banget mondok ini pengen jadi hafiz Quran gitu. Ini kayaknya kalau saya ngambil anak yatim kayaknya bagus nih ya. Saya jadi tergerak gitu. Nah bulan Juli 2020 itu saya langsung woro-woro, saya informasikan ke teman, saya informasikan di medsos saya juga, di Instagram saya, di Facebook saya informasikan. Saya mencari 1.000 anak yatim. Punya duit nggak waktu itu? Enggak. Waktu itu nggak punya duit, bayangin. Bisnis lagi nyungsep, lagi pandemi, saya jualan aditif bahan bakar, lagi lockdown. Nggak ada yang keluar ya, naik motor, mobil. Orang di rumah semuanya nggak ada yang beli gitu kan. Tapi saya memulai program yang kayak nggak mungkin gitu. Saya perlu 1.000 anak yatim, saya biayai. Akhirnya tahun 2020 itu masuk 34 anak, Mas. Karena nyari anak yatim tuh nggak gampang juga loh. Makanya banyak orang yang bilang saya punya sekian ribu anak yatim gitu. Mohon maaf saya agak sanksi gitu. Karena saya mencari anak yatim aja susah banget gitu. Yang mau kita biayai, yang mau kita pondokkan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum di Jati Handap Bandung. Sama satu lagi pondok pesantren di Cisaranten di dekat rumahnya Mas ya, di Antapani. Guru Minda. Betul. Guru Minda. Sekarang di situ udah sekitar 50-an di situ. Iya. Yang tahun ini ya, itu dari seluruh Indonesia Mas, nggak cuma dari Bandung, ada yang dari Padang, ada yang dari Riau gitu ya. Kita tiket pesawat saya bayarin semuanya. Per anak itu biaya itu per bulan itu 1,5 sampai 2 juta per anak. Kalau 10 anak aja udah 20 juta. Belum tiket pesawatnya, kalau dia mudik lebaran itu kan harus kita bayarin gitu kan. Saya mondokinnya pun bukan di pondok pesantren yang biasa, tapi pondok pesantren yang cukup bagus gitu. Di pondok pesantren yang anak saya mondok di sana juga. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Al-Quran Surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan memberikan kedudukan di muka bumi. Itu saya rasakan dalam hitungan cuma beberapa bulan. Setelah itu, nah akhir tahun, pupuk saya meledak. Booming. Pupuk? Iya, saya jualan pupuk. Ini nggak ada produknya ya. Iya. Selain produk ini tuh kita jualan pupuk. Pupuk apa Mas? Pupuk semua jenis tanaman Mas. Padi, sayuran, kopi, dan yang lagi Sawit. booming sekarang sawit. Nama pupuknya apa? Eco farming.
Iya. Kalau kita ngomong pandemi, orang tetap makan. Meskipun dia tidak bepergian, artinya pertanian tetap jalan seperti biasa. Gitu. Dan alhamdulillah Allah menolong kita. Pupuk eco farming ini booming sekali. Selain produk-produk saya yang lain, ya ini produk-produk yang lain. Gitu. 2021, nah saya mulai pembangunan rumah ini. 2021 ini cuma setahun ngebangunnya. Jadi gini Mas, saya kemarin Ustadz Lukmanul Hakim ke kantor, Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Itu kan beliau terkenal sekali ya nyantunin anak yatim ya. Beliau bilang gini sama saya, Mas, Rasul itu bukan nyuruh kita nyantunin anak yatim, bukan, tapi memuliakan anak yatim. Barang siapa yang memuliakan anak yatim, itu nanti akan bersamaku di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Apa bedanya menyantuni dan memuliakan? Menyantuni itu kita dulu mungkin sama lah gitu ya. Kalau kita ngelihat ada panti yatim, kita langsung minggir tuh. Ada duit berapa di dompet, kasih, terus tanda tangan, akad. Itu menyantuni. Seingatnya Mas, seingatnya. Atau mungkin kita pas lagi ada acara di kantor atau ada acara syukuran, kita jadiin anak yatim itu sebagai properti acara. Ustadz Lukmanul Hakim yang ngomong loh ya, saya jiplak beliau. Betul juga ya, jadi malu nih dulu kalau bikin acara-acara sering ngundang anak yatim cuma buat jadi properti nih di acara, cuma jadi figuran gitu ya di acara gitu. Nah makanya kita disuruh memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim itu apa? Kita jadikan dia anak kita. Gitu. Makanya sejak itulah saya sama anak-anak saya itu sekarang totalnya udah 74. Itu saya salaman sama mereka. Kamu sekarang jadi anakku ya. Nanti biaya kamu sampai besar saya yang biayain. Kamu nggak perlu mikir biaya lagi. Yang perlu kamu pikir adalah kamu ngapalin Al-Quran, hafiz 30 juz, kamu sama ibumu bapak berangkatin umroh. Gitu. Semuanya saya kasih. Dan alhamdulillah sih baru 2 tahun ini ya, itu udah ada anak itu namanya Ananda Niken, itu udah 17 juz. Waduh, makin semangat ya alhamdulillah. Jadi rata-rata sekarang udah di atas 5 juz. Dari total 74 anak. Nih Randu juga ngikutin, dia ngambil 20 anak ya. Kita ngomong 100 anak aja, itu sebulan berarti kita butuh biaya berapa? 200 juta ya. 1 bulan. Berarti setahun berapa miliar gitu kan. Ya, itulah yang saya merinding banget itu ya. Dulu tuh kayak yang nyari duit itu susah banget Mas. Iya. Susah nggak Mas nyari duit Mas? Nyari duit itu ya sering ketipu orang. Ketipu partner bisnis gitu kan, ketipu gitu. Kalau Allah sudah menolong kita, merindingnya Mas, udah selesai lah urusan dunia. Itu saya rasain banget. Kenapa kok hidup saya berubah sekali selama 2 tahun terakhir ini? Yaitu saya bukan menyantuni anak yatim, tapi memuliakan anak yatim. Saya ambil mereka jadi anak saya, akad gitu, jadi anak. Kamu sampai dewasa, tanggung jawab saya. Gitu. Kalau hanya sekedar menyantuni, mohon maaf nih. Mungkin orang-orang juga banyak yang nyantuni anak yatim, tapi seingatnya, seada duitnya, ya kan. Tapi kalau kita muliakan, kita jadikan anak, itu jadi prioritas. Pengeluaran kita tiap bulan tuh. Silahkan teman-teman, kalau bisa mulai ngambil anak yatim ya, jadiin anak angkat itu ya, 1 aja. Nggak mahal kok, paling 1,5 juta sampai 2 juta gitu ya. Tapi nanti lihat bagaimana nanti baginda Rasul itu ya memberikan syafaatnya, nggak cuma nanti di yaumil akhir gitu ya, tapi dalam keseharian kita ini kayak kita itu ditolong, dibimbing gitu. Insya Allah gitu Mas. Sama bro. Insya Allah, saya pengen nanti setelah ini Rezeki langsung bener loh. pulang dari sini langsung kita cari anak yatim. Insya Allah. Lu kan yatim bro? Boleh, Tapi udah bukan anak, bukan anak. Belum balik sebelum. Nah ini juga teman-teman kalau yang lihat video ini, kalau ada anak yatim, saya masih nyari banyak gitu ya. Jadi saya kalau dapat, saya tuh punya ruko banyak, puluhan ruko, dan itu kebanyakan memang sudah disewa dari dulu sama beberapa bank dan lain sebagainya. Bayaran sewa itu memang nggak saya pakai sama sekali, saya untuk anak yatim gitu. Jadi kalau ada anak yatim yang mau saya biayain, nah boleh datang ke kantor saya, Best Corporation Syariah di Kompleks Surapatikor. Nanti bisa cari Mas Aldi atau Bu Retno. Ya, nanti. Iya, guys ya.
Nanti insya Allah akan kita biayai sampai dewasa. Nah, buat yang duafa pun kita juga insya Allah kita mulai programnya. Jadi nggak harus yatim, duafa juga boleh. Tapi minimal hafal juz 30. Nah, Ya, minimal hafal juz 30 ya. minimal Satu juz aja ya. Satu juz aja. Nah, kalau yang yatim nggak ada syarat. Asal mau ngapalin Al-Quran aja. Kalau yang yatim dari umur? Dari umur 6 tahun. Dari 6 tahun. Ya, kalau yatim dari umur 6 tahun sampai umur 13 tahun ya. Karena kalau sudah berapa tahun? Berapa tahun? Ya 17. udah bukan anak lagi. Jadi ada itu yang ke kantor itu ya minta beasiswa umur 17 tahun. Wah, itu bukan anak yatim lagi. Oh, berarti dari umur 6 tahun. 6 tahun sampai 13. 13. Ya. Kalau yang duafa ya itu juga mungkin bisa umur segitu juga atau umur kita lebih prioritaskan SMP SMA gitu ya yang berprestasi ya kita berikan beasiswa. Itu tadi salah satu rahasia ya dari Mas Febri. Tapi gini Mas, saya satu pertanyaan. Kalau misalkan, kan karena kalau kita ngambil anak yatim butuh biaya. Oke lah minimal 1.500.000. Nah sedangkan di luar sana ada yang memang buat diri sendiri aja nggak sanggup, apalagi ngebiayain anak yatim. Ada tips nggak selain rahasia sukses, misalkan yang nggak mampu untuk membiayain anak yatim? Selain itu ada nggak? Ngenalin anak yatim ke saya. Nah, Gitu ya. Jadi pahala itu juga. jadi amal jariah. Jadi anak yatim yang teman-teman kenalin ke saya, terus anak yatim tersebut saya biayai, pahalanya juga ngalir kayak ngenalin. Sanatnya masuk. Iya, ngalir juga kayak ngenalin. Yang jadi wasilah amal kebaikan juga. Gitu, insya Allah. Gua nanti mau kenalin sama Mas Febri aja dulu. Boleh. Berkah-berkah. Lu udah sanggup bro? Hah? Lu udah sanggup? Oh iya, insya Allah bro. Iya. Banyak cicilan sih lu. Belum buka kartu bro. Mas Nando, gimana nih Mas Nando nih? Ada yang mau di-share juga nggak? Mas Nando? Saya sebenarnya cuma ngikutin beliau aja. Saya belajar dari beliau itu teladan bagi saya. Dan ternyata saya berusaha mengikuti, saya ngambil anak yatim juga bener rezeki ngocor tadi sempat main ke rumah saya ya. Banyak beras di rumahnya loh. Berasnya banyak banget. Nanti kita main sana ya. Berasnya banyak banget. Terus tadi ada tempat fitness gratis juga. Masya Allah. Ini adik kakak menjadi inspirasi buat kita semua. Luar biasa. Ya memang Mas, jadi kalau kita sedekah bahan makanan itu dibayarnya sama Allah itu kontan. Saya dari dulu sering sedekah, tapi sedekahnya uang gitu ya. Dan salah lagi sedekahnya. Ke ustadz-ustadz terkenal gitu. Saya dulu kan dari dulu tuh pas lagi banyak duit dulu gitu ya, mainnya sama ustadz-ustadz terkenal, sedekahnya lewat beliau sampai miliar-miliaran gitu ya. Kalau kita mau terjun langsung gitu ya, itu Allah akan melihat gitu. Jadi nggak cuma kita nitip sedekah gitu ya. Nah ini mama saya kondisi sangat minus sekali ya. Ini yang saya masih ingat sampai detik sekarang nih. Kondisi masih minus. Saya sama Randu dulu, masih ingat nggak dulu kita zaman kecil kalau makan biasanya pakai apa, Ndu? Iya, satu telur aja dibagi. Iya, satu telur dibagi bertiga, terus nasi, Tempe, sayur sop, tempe pakai kecap. tempe, terus pakai kerupuk gitu doang. Jarang banget kita makan ayam itu sebulan sekali ya. Makan ikan itu mungkin Idul Adha lah. sekian bulan sekali Makan gitu. daging. Ya, tapi dengan kondisi yang seperti itu, mama saya, semoga Allah selalu berikan kesehatan dan umur yang panjang buat beliau. Beras ya, satu karung gitu ya. Nggak mahal lah beras satu karung. Sekarang beras satu karung paling 50.000 5 kilo. Ya. Diplastikin kecil-kecil. Mungkin satu karung itu jadi 50 atau jadi apa? Dibagiin ke tukang-tukang beca. Nah, itu mama saya itu kerjaannya. Dari zaman kita susah. Nah, kalau sekarang ya jangan ditanya. Wah, bagiinnya ya berkarung-karung lah di rumah sekarang gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir surat 40 ayat 79 dan ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha walal fulki tuhmalun. Ini ada satu ilmu lagi, boleh nggak nih? Boleh. Nah, saya itu ngalamin banget perubahan ya, yang tadinya jualan susah, tahu-tahu orang malah rebutan gitu ya. Dulu kita nawarin produk itu orang, ini barang apa gitu, bahkan produk saya dibully di medsos dan lain sebagainya. Tapi sekarang datang ke kantor bawa truk, buat beli pupuk itu bawa truk gitu, rebutan. Ada ustadz saya, Ustadz Nasir Hafizahullah, lulusan Yaman di pondok pesantren yang nanti malam kita itikaf di sana. Beliau menyampaikan ayat ini, Mas Feb, tahu nggak di Al-Quran itu banyak sekali
ayat-ayat surat-surat yang tersirat, yang tidak nampak maknanya, yang dijelaskan oleh baginda Rasul. Contoh surat Yasin. Ada nggak di dalam surat Yasin, bacalah surat Yasin ini supaya urusan dipermudah? Nggak ada kan? Tapi baginda Rasul menyampaikan. Surat Al-Mulk, ada nggak di dalam 30 ayat surat Al-Mulk itu disampaikan, bacalah 30 ayat ini supaya terhindar dari azab kubur? Nggak ada, tapi baginda Rasul menyampaikan. Tapi ada satu ayat, Mas, yang ayat ini tersurat, yaitu tersampaikan langsung. Nah, kalau kita amalkan insya Allah dahsyat ini. Ya, apa Ustaz? Ini Al-Ghafir ayat 79 dan 80. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah yang menciptakan binatang ternak, litarkabu minha wa minha ta'kulun, untuk kalian kendarai dan kalian makan. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Dan di dalam binatang ternak tersebut ada manfaat lain, yaitu untuk menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati. Gimana caranya binatang ternak kok menyampaikan hajat dalam hati? Kira-kira gimana, Mas? Kata beliau, caranya satu, dibeli dulu. Beli binatang, domba ke, ayam ke. Udahnya gimana, Tat? Disembelih. Udahnya dagingnya dibagi-bagikan. Kurban. Jadi kalau kita kurban cuma setahun sekali, salah. Karena kurban setahun sekali itu adalah belajar kurban. Tapi praktek kurban itu setiap saat, setiap waktu. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Nanti malam saya juga pagi ini nyembelih 2 ekor. 2 ekor domba. Nah, ketika kita nyembelih, Mas Randu juga nyembelih, nanti malam kita bagiin tuh ke orang-orang sekitar pondok gitu. Saya mulai melakukan ini itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Rutin tiap hari Jumat, malam Jumat kita nyembelih domba, terus dagingnya kita bagi-bagiin ke orang miskin, anak yatim. Itu luar biasa sekali, dahsyat. Nyembelih binatang ini itu adalah satu kegiatan yang dicintai Allah, bukan dari zaman baginda Rasul, tapi dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam mau nikahin anaknya ini, disuruh kurban anaknya. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, itu kita disuruh untuk SAW, kita untuk nyembelih binatang ternak. Jadi teman-teman nih yang lagi stuck nih, bisnisku kok nggak maju-maju nih, terus mau lunasin utang kok susah banget gitu ya. Coba sisihin duit, beli ayam 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor. Atau beli domba 1 ekor. Udahnya disembelih. Sambil melihat darah itu mengalir, hati mengucapkan hajat kepada Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Ya Allah apa gitu ya, sembelih. Nyembelih sendiri ya? Nyembelih. Kalau bisa nyembelih sendiri. Itu insya Allah teman-teman semuanya, Allah akan menolong ngelunasin hutang semuanya. Nggak usah itu sedekah, nitip-nitip ke siapa, nggak usah nitip-nitip ke doa, lakukan sendiri. Ya, beli binatang, beli domba, beli ayam, sembelih, bagi-bagiin. Oh, itu luar biasa, saya rasakan sendiri. Ayam dulu, Bro. Ayam dulu aja. Boleh, nggak ada masalah. Karena Lele juga nggak apa-apa. nyembelihnya gimana lele? Nggak bisa. Iya. Ayam boleh tuh, karena nggak semua orang suka kambing ya. Kalau ayam insya Allah semua orang kemakan lah. Nah ini Mas, saya pengen tahu ini apa nih Mas? Kopi stamina pria dewasa. Kopi stamina. Ini dari ini usaha dari Mas juga. Betul. Namanya Econax dan Ecomax. Ini Masya Allah nih Mas, ini produk ini untuk kecantikan, untuk kulit. Jadi ini best seller banget ini. Mulai merasakan ada kerut-kerutan di wajah, terus pengen wajahnya lebih cerah ya. Karena dia kandungan kolagennya itu 5.300 mg. Cantik dari Ya, dalam berarti. betul. Nah ini LVN Kalsi, ini untuk susu kecerdasan anak. Ini untuk anak-anak kita yang pengen cepat ngapalin Al-Quran, ingatannya tajam, insya Allah. Menambah daya ingat Mas ya? Iya betul. Ini untuk pelangsing, namanya juga slim. Ini sudah kita ekspor nih ke Brunei, ke Malaysia. Ini laku banget kemarin pas pandemi. Ya, mereka sampai kontainer-kontaineran. Soalnya yang positif minum ini 3 hari tiba-tiba di apa tuh namanya? Antigen. Di antigen negatif. Iya. Cuma 2 hari 3 hari lah. Yang positif 3 hari. Pro ini Mas. Iya. Hubs Pro, Bimax. Kayak Covico ini bagus untuk yang kolesterol. Dan sebenarnya produk saya masih banyak banget. Ada ratusan produk yang lain, cuman nggak muat. Kita jualan kosmetik juga. Kosmetiknya nggak kita keluarin ya, karena banyak banget. Ada Skincare. Skincare, LVN, Lavanaya Secret sekarang mereknya.
Itu ada day cream, night cream, serum siang, serum malam, peeling lotion, terus ada micellar water, ada body serum, ada sabun, macam-macam lah, banyak sekali. Ada parfum-parfum juga. Itu tadi kita belajar sama beliau, ternyata dari nol nih guys ya, dari nol. Dari minus, Pak. Dari minus, Pak. Dari jalan kaki. Dari jalan kaki, Pak. Dari minus, dan sekarang alhamdulillah beliau Dari numpang. sukses ini guys ya, Masya Allah. Itu tadi rahasianya. Terima kasih banyak Mas Febri dan Mas Randu. Kita udah diizinin silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi panjang terus ya. Amin, amin, amin. Juga Jangan lupa ya, yang punya kenalan anak yatim yang mau disekolahkan sama saya, boleh nanti hubungin sama Mas saya sama Mas Vicky ya. Siap. boleh, Nah, boleh ya. Sahabat nanti semua bisa ya. dikenalin sama kita. Ya nanti tiket pesawatnya pun kita tanggung, Oh, kita biayain. buat kalian langsung aja follow Instagramnya Mas Febri di sini di bawah ini, dan juga Mas Randu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.